Hai teman-teman, kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan strategi, materi, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Adapun siklus pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan mengenali peserta didik melalui beberapa asesmen awal untuk mengetahuinya. Yang pertama, dengan kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini adalah tingkat pemahaman dan keterampilan siswa. Kemudian ada minat. Minat adalah sebagai motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar bisa ada yang visual, auditory, kinestetik, maupun writing or reading. Dari hasil asesmen awal yang sudah dilakukan kepada peserta didik, guru bisa melakukan tindak lanjut dengan menggunakan beragam strategi pembelajaran dan bentuk asesmen untuk mengakomodasi keragaman siswa melalui pertama, diferensiasi konten, yaitu dengan menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan gaya belajar siswa. Ketiga, diferensiasi produk, memberikan tugas atau asesmen yang beragam agar siswa bisa menunjukkan pemahamannya dengan cara yang sesuai dengan mereka. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang fleksibel, yaitu dengan menyediakan suasana belajar yang mendukung, baik dalam pengaturan ruang kelas maupun interaksi antara guru dan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini didukung oleh berbagai teori pendidikan yang menekankan pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget menyatakan bahwa anak-anak itu belajar melalui tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Ada sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menyesuaikan strategi dan materi sesuai dengan tahap perkembangan siswa agar mereka dapat memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua adalah teori kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan seperti linguistik, logis matematis, musikal, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecerdasan dominannya, misalnya dengan menyajikan materi dalam bentuk visual, musik, atau praktik secara langsung. Ketiga adalah teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Bandura menekankan bahwa siswa belajar melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa bisa belajar dengan berbagai metode seperti diskusi kelompok, bermain peran, atau melihat contoh nyata dari guru ataupun teman sebayanya. Keempat, teori zona perkembangan proksimal menurut Lev Vygotsky. Vygotsky menjelaskan bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka dibimbing dalam zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal adalah tingkatan di mana mereka hampir bisa memahami konsep sendiri, tetapi masih memerlukan bantuan dari guru atau teman sebaya yang dinamakan dengan scaffolding. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, membantu mereka berkembang secara bertahap. Kelima adalah teori gaya belajar menurut David Kolb. Kolb membagi gaya belajar menjadi 4. Ada konvergen atau pemecahan masalah, divergen atau kreatif, asimilator atau teori dan refleksi, dan akomodator atau praktis dan langsung mencoba. Dengan memahami gaya belajar siswa, guru bisa menawarkan berbagai metode pembelajaran seperti eksperimen, diskusi, atau membaca teori.
Teori yang keenam adalah teori taksonomi Bloom menurut Benjamin Bloom. Bloom mengembangkan taksonomi tujuan pembelajaran yang terdiri dari 6 tingkat berpikir. Ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tugas dan asesmen diberikan sesuai dengan kemampuan berpikir siswa, mulai dari soal pemahaman dasar hingga proyek kreatif yang lebih kompleks. Keenam, teori-teori ini menjadi dasar bagi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, karena bisa membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan efektif sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki kewenangan untuk mengambil beberapa keputusan yang mengutamakan kebutuhan siswa. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, bersifat proaktif, yaitu guru berusaha menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk belajar mencapai tujuan. Yang kedua, kurikulum yang berkualitas. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang terdefinisi dengan jelas dan mudah dipahami oleh guru serta siswanya. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Proses asesmen ini dilakukan melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang dilakukan menjadi dasar bagi guru untuk mengidentifikasi perkembangan siswa dalam belajar. Yang keempat, pengajaran yang responsif, yaitu bagaimana seorang guru bisa merespon kebutuhan belajar siswa yang beragam. Yang kelima, manajemen kelas yang efektif dan berpusat pada siswa. Ini menekankan bahwa bagaimana guru bisa menyusun rancangan pembelajaran yang jelas, namun juga dapat fleksibel, sehingga kelas dapat berjalan secara efektif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru berperan sebagai fasilitator saja, yang membantu setiap siswa mencapai tujuan belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Cukup sekian, semoga bermanfaat.